day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. Halo, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Siang. Kami hadir di sini sebagai kelompok Perundungan MKWK 40 itu hadir untuk memberikan edukasi kepada adik semua. Sebelum itu kita mulai acara kita. Mari kita panjatkan doa-doa kita yang akan dibawakan oleh Bang Rido. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagimu ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini membawa manfaat dan kebaikan bagi kami semua. Ya Allah, jadikanlah kami generasi yang berakhlak mulia dan mampu menjadi pelindung bagi yang lemah, bukan pelaku yang menyakiti. Amin. Amin. Selanjutnya mari kita dengarkan dari kelas sekolah SMK Farmaka. Semangat pagi semua. Dan hari ini akan ada pelaksanaan sosialisasi oleh kakak-kakak dan abang-abang dari kampus USU. Jadi ilmu-ilmu yang seperti ini mungkin banyak di media sosial, mungkin banyak. Tapi ketika kita mendengarkan penjelasan langsung, itu pastinya pemahaman kita itu jauh lebih baik daripada kita hanya menonton dan mendengar. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sepatah dua kata dari Brentford. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap semua. Siap. Semoga sosialisasi kali ini dapat menambah ilmu bagi kalian dan bisa memberi wawasan lebih agar bisa kalian terapkan di kehidupan masing-masing. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Ketua Kelompok MKWK Perundungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan dan nikmatlah untuk bisa hadir di sekolah SMK Farmaka. Yang kesini ingin menjelaskan, ingin sosialisasi kegiatan tentang perundungan. Sebenarnya gini, apa sih tujuan kami hadir di sini sekarang ini? Jadi misi kami itu adalah yang pertama, memberikan edukasi kepada adik-adik semua tentang perundungan. Jadi kalian nanti bakal lebih paham lagi bagaimana cara mengenali perundungan itu, bagaimana cara menanggulanginya, mengatasi problema teman kalian yang mungkin mengalami perundungan. Dan yang kedua itu adalah kami ingin menciptakan lingkungan SMK Farmaka yang anti perundungan. Nah, ini adalah judul yang akan kami angkat, itu Suara Anti Bully, Dare to Know More About Bullying. Yang artinya mari kita lebih tahu lagi tentang perundungan. Mungkin Selamat siang adik-adik semuanya. Sebelum saya masuk dari materi perundungan saya, di sini kalian pasti udah tahu kan apa itu perundungan. Kalian perundungan atau yang biasa disebut bullying itu merupakan tindakan atau perilaku menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun mental. Perundungan cuma dianggap sebagai hal biasa atau konflik biasa antar siswa. Padahal kan jika mengabaikan itu justru membuat korbannya itu semakin tertekan. Dan itu penting bagi diri kita semua untuk membangun kesadaran diri dan empatinya. Lapor jika melihat atau menjadi korban dari pembulian itu. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang bullying. Yang pertama ada bullying verbal. Bullying verbal merupakan tindakan bullying yang terjadi tanpa melibatkan kontak fisik antara korban dan pelaku. Misalnya, melalui ejekan, molokan, atau fitnah yang disebar oleh si pelaku yang membuat korban merasa trauma dan juga merasa tidak terhormat. Yang kedua, ada bullying fisik. Sesuai dengan namanya, bullying fisik merupakan tindakan bullying yang terjadi dengan melibatkan kontak fisik antara si korban dan pelaku, misalnya menendang, melempar, atau
pun menampak yang membuat korban mengalami luka fisik dan juga rasa trauma. Untuk yang ketiga, ada bullying relasional. Bullying relasional biasanya terjadi pada masa remaja yang tujuannya adalah untuk memutus hubungan relasional dengan seseorang, yang membuat korban menjadi takut untuk membuat pertemanan baru dengan seseorang akibat rasa trauma yang dialami sebelumnya. Bullying elektronik atau cyberbullying. Cyberbullying sangat sering kita ketemui karena terjadi di media elektronik, misalnya di media sosial. Contohnya, pelecehan, ancaman, dan juga body shaming yang membuat korban menjadi takut. Apa sih faktor yang mendorong pelaku melakukan perundungan? Ada beberapa pelaku bullying yang sebenarnya tidak selalu melakukannya tanpa alasan. Di balik sikap mereka, mungkin ada perasaan terluka atau kesal yang disembunyikan di dalam hati. Nah, apa sih dampak psikologis bagi korban perundungan itu sendiri? Teman-teman, coba bayangkan kalian datang ke sekolah dengan perasaan yang takut, takut diejek, takut dihina, atau bahkan menerima perlakuan yang sering kalian terima sehari-hari. Kita mungkin melihat mereka seolah-olah senyum-senyum aja, seolah-olah mereka tuh nggak apa-apa, padahal kenyataannya sering kali tersimpan rasa takut, rasa sedih. Apa sih yang bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian menjadi korban bullying? SMP nih Kak, waktu semester 1 jadi akhir adalah satu hari masuk cowok. Dia udah tinggi putih tapi agak gendut gitu kan. Dia dibully sama teman aku yang sangkatan. Memang aku itu kayak bandel ya gitu. Dibully, diminta uangnya. Aku bilang lah, kau jangan bully anak orang kau, kau gitu kan. Aku percaya sih Kak, gimana ya kalau misalnya dia kakak punya abang kan, dia punya pacar, dia nyakitin pacarnya, turun dari agamanya nanti, itu yang aku percaya. Tapi Bukan berarti kita harus menggunakan kata-kata yang buruk. Kita bisa pakai kata-kata yang sopan. Bisa ambil kesimpulan dari pengalaman materi itu adalah bahwa bullying tidak boleh dianggap sebagai kegiatan fenomena sosial semata gitu. Cuma gara-gara dia dipukul, ya udah biarin aja, nggak boleh ya. Itu harus kita tindak lanjuti dan kita harus berani speak up dan mencari bantuan. Dan bagiku pencegahan bullying ini nggak bisa dilakukan oleh kamu sendiri. Kamu harus mengajak teman-teman untuk serta untuk mengatasi krisis bullying yang ada di Indonesia, khususnya di lingkungan sekolah ini. Nah, pencegahan bullying itu perlu peran aktif dari keluarga, dari sekolah, dari masyarakat supaya mencipta lingkungan yang aman dan saling menghargai serta bebas dari kekerasan. Oke, sekarang kalian kita saya menjawab. kenapa dan mengapa sekolah menjadi tempat yang paling marah dan dominan terjadi pada bullying? Nah, Apa sih di sekolah itu yang harusnya tempat menentukan pemberian tapi malah cara pemberian. Jadi alasannya itu ada beberapa hal. Yang pertama itu karena di sekolah itu banyak individu dan yang berbeda-beda gitu kan. Jadi kayak semua kalau cara pola pikir orang itu enggak gitu dan belum tentu jadi searah. Jadi kayak jadi perlawanan mereka. Jadi mereka mulai merendahkan ataupun kayak membuli yang temannya yang lain gitu. Biar mereka terlihat lebih apa gitu, lebih superior gitu. kalau pembuli itu kan biasa pembuli itu bebas gitu, tapi orang takut itu ada hukumannya nggak? Jika bullying menyebabkan suatu fisik, emosional, dan kemudian itu bukan termasuk dengan pidana kekerasan. Bisa dijelas undang-undang dan 5 tahun 2014 pada pasal 25 itu dari melakukan yang mengenai sanksi dan tanah sesuai
secara hukum itu pelaku pembunuhan itu pelaku perundungan anak tetap bisa dikenai sanksi meskipun masih di bawah umur. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, tindakan yang dapat menyebabkan luka, trauma atau bahkan kematian dapat dipidana dan proses hukumnya dilakukan melalui peradilan anak dengan tujuan pembinaan. Dan orang tua maupun sekolah juga bisa dimintai tanggung jawab jika lalai mengawasi. Satu suara untuk yang Pak Tino ulang untuk oke? Bisa? Perundungan 40. Satu suara. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number